Halo, 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 hai, sahabat-sahabat semuanya, apa kabar? Apa kabar teman-teman semuanya, para sahabat IFF, dimanapun Anda berada? Ketemu lagi di video IFF, channel IFF, channel motivasi, inspirasi, dan pengembangan diri. Kalau teman-teman mau mencari video IFF, mungkin akan ketemu bola ya, tapi cari videonya IFF motivasi. Akan ketemu dengan video IFF ini. Oke, sahabat-sahabat semuanya, semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Untuk sahabat atau teman-teman yang baru ketemu dengan channel IFF, boleh tekan tombol like dan subscribe-nya, bantu kami agar channel IFF bisa berkembang dan bisa selalu memberikan motivasi atau inspirasi terbaik untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang selalu menonton channel IFF, terima kasih banyak, terima kasih. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan sharing-sharing tentang masalah hati. Nah, hati juga. Hati adalah sesuatu yang ada dalam tubuh kita yang biasa disebut kalbun. Salah satu anggota badan kita yang terletak di sebelah kiri dada merupakan bagian terpenting bagi pergerakan darah. Hati itu sifatnya berubah-ubah. Dia sering kadang naik, kadang turun. Dan hati bagian terpenting dalam akhlak manusia. Karena kalau hati itu baik, maka seluruhnya akan tampak baik. Tapi jika hatinya buruk, seluruhnya akan tampak buruk di tubuh manusia itu. Itu termasuk dalam diistilahkan sifat manusia. Kalau orang sudah berhati baik, apa yang dibikin orang, pasti akan dia positif atau berkata positif. Tapi kalau hati seseorang itu sudah marah, dendam, iri gitu, baik pun yang dilakukan orang akan tampak buruk bagi dia. Itulah yang namanya hati. Oke teman-teman semuanya, kalau untuk mengelola hati harus ada yang positif gitu, harus dibersihkan terus. Istilahnya potensi-potensi positif itu harus dikembangkan di hati masing-masing itu, berkemampuan positif, berpikiran positif, jangan sampai bernegatif. Positive thinking, positive feeling, dan positive motivation atau motivasi ya. Positif pikiran, positif hati, dan positif keinginan kita gitu. Itu namanya. Karena hati itu adalah ibarat cermin. Jika dirawat, dia akan bersih. Tapi jika tidak dirawat, dia akan kotor terus. Saya mengutip salah satu penceramah gitu, yang pernah mengatakan bahwa hati itu terbagi dalam 3 kriteria. Pertama, hati dibagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama disebut dengan qalbun marid atau hati yang sakit. Perumpamaannya bagi orang yang hatinya sakit adalah ibarat cermin yang tidak terawat gitu, sehingga penuh dengan debu dan kotor. Namun hari ke hari kotornya itu semakin bertambah akibatnya, karena hatinya itu tidak dibersihkan. Dan sebagus apapun yang dilihat di depan, karena cerminnya sudah kotor, akan tampak buruk juga bayangannya gitu. Itu hati yang sakit gitu. Bayangan tampak buram dan lebih buruk dari aslinya. Jadi kalau cerminnya itu buram, siapapun yang di depannya akan terlihat jelek juga, buram juga. Dia akan kecewa bercermin dengan hati yang seperti itu gitu. Dengan demikian hati yang sakit itu ibaratnya hati yang hidup tetapi menderita. Istilahnya hati itu hidup tapi dia menderita. Hati semacam ini mengalami kebimbangan antara melakukan kebaikan atau keburukan gitu. Seolah-olah hanya yang terlihat
Kadang telinga kanan mengatakan mendengar yang baik, telinga kiri mendengar yang buruk. Jadi dia bimbang, itu hati yang sakit. Yang kedua namanya kalbun mayit, yaitu hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang sepenuhnya dikuasai oleh hawa nafsu dan keinginan, sehingga hati tertutup dari mengenal Tuhannya. Hati sama sekali tidak mau beribadah kepada Tuhannya, tidak mau menjalankan perintah agama, perintah Tuhannya. Hawa nafsu telah menguasai hati tersebut. Yang memimpinnya adalah hawa nafsu dan mengendalikan hati tersebut. Kebodohan dan kelalaian adalah sopirnya. Kemana saja ia bergerak, maka gerakannya benar-benar telah diselubungi oleh pola pikir meraih keduniawian semata. Ini untuk ini. Pokoknya harus dia dapatkan. Itu adalah hati yang buruk. Harus ia dapatkan bagaimanapun caranya, dia harus menang. Itu hati yang sudah mati namanya. Yang ketiga adalah kalbun salim. Kalbun salim adalah hati yang selamat. Hati ini adalah hati yang hidup, bersih, penuh ketaatan dengan cahaya terangnya dan bertempat di nafsun mutmainah, jiwa yang tenang itu. Semuanya karena Tuhannya, dia mencintai, membenci atau memberi dan menahan diri semuanya karena Tuhannya. Dengan demikian, hati yang selamat adalah hati yang jauh dari syirik, jauh dari amarah, jauh dari dendam, jauh dari kata dengki. Hati yang selamat adalah hati yang penuh dengan mencintai, menyayangi, pasrah kembali. Istilahnya takut hanya kepada Sang Penciptanya saja, ikhlas hanya kepada Allah semata. Di samping itu juga tunduk dan mengikuti perintah-perintah Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mendapatkan qalbun salim atau hati yang selamat. Kita semua senantiasa memiliki jiwa yang tenang tanpa kebencian. Keniscayaannya jika kebencian dan dendam termasuk hal yang sangat merugikan diri sendiri, menghilangkan kebahagiaan dan menumbuh suburkan aneka keburukan. Jujur ya, kalau sudah di dalam hati kita ada kemarahan, kebencian, sebenarnya yang capek adalah kita sendiri. Kalau kita marah, kita lelah, kita ngomel ini segala macam, hati kita capek jadinya, hati kita lelah jadinya. Maka tenangkanlah hati, tenangkan pikiran. Jadilah orang yang kalbun salim, hati yang selamat, penuh dengan mencintai. Jangan sampai kita menjadi orang yang hatinya mati, hatinya sakit, ataupun lebih parah hatinya mati. Namun bagi kita menata hati bukan perkara yang mudah, tetapi jika berhasil melakukannya maka hidup akan menjadi tenang, bekerja menjadi ikhlas, semuanya barakah, indah. Jelaslah jika hati berfungsi sebagai sebuah sistem yang akan menentukan hidup, baik buruknya kehidupan manusia. Jika hati tenang, pikiran tenang, rezeki pun akan datang kepada orang yang tenang. Hati itu juga diibaratkan sebuah cangkir yang bening, tipis dan kuat. Bening berarti bersih dari dosa, sehingga hati menjadi jernih melihat, menimbang dan menilai suatu masalah. Tipis berarti lembut, memiliki empati, peka dan memiliki kecerdasan emosi, sehingga jauh dari sifat-sifat tercela. Kuat berarti tahan banting dan tak mudah pecah atau retak, maksudnya hati yang tangguh dan sabar. Silaturahmi dan menjaga persaudaraan, kerukunan serta persaudaraan menjadi kunci selanjutnya. Kondisinya jelas. Jika kau seorang orang, jika ingin menjadi hati kita tenang, hati kita damai, marilah kita jaga silaturahmi dan persaudaraan, jangan marah-marah. Oke teman-teman dan sahabat sekalian, cukup sampai di sini dulu video sharing-sharing mengenai hati. 3 hati yang perlu kita ingat tadi, jadilah hati yang ketiga.
Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah mendengar. Jangan lupa tombol like dan subscribe channel IFF Motivasi. Dan salam bahagia, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.